Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di 1 Samuel pasal yang ke-7. Bapak Ibu meski pahami bahwa di dalam perjanjian lama, lambang dari kehadiran Tuhan itu adalah tabut. Tabut itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, tabut itu adalah diri kita yang menjadi tabutnya Tuhan. Kita ini menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Kita yang menjadi baitnya Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berkuasa dalam diri kita. Di dalam perjanjian lama, lambang dari kehadiran Tuhan ketika ada tabut perjanjian. Ada tabut Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngerti ini, kita ini sebagai tabutnya Tuhan, kita akan jaga diri kita dengan baik. Karena kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru, engkau terima Yesus masuk dalam hatimu, Yesus menjadi Tuhan dan Raja yang memerintah dalam hidupmu, dia tinggal. Seperti di Yeskiel pasal yang ke-35, Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-25-27, Tuhan berikan hati yang baru dan Tuhan berikan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan yang bertahta di dalam diri kita. Waktu kita mengalami kelahiran baru, kita hidup saat ini. Bapak Ibu meski tahu bahwa kita ini baitnya Tuhan, jadi tempat tinggalnya Tuhan. Kalau engkau menjadi baitnya Tuhan, engkau menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Engkau meski jaga hatimu, pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu, sikapmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau menjadi baitnya Tuhan, tapi tubuh fisikmu kamu pakai untuk berzinah. Tubuh fisikmu kamu pakai untuk bohong, pakai untuk menipu, pakai tubuh fisikmu sebagai untuk berbuat kejahatan. Bisa dibayangkan itu apa yang terjadi? Sikap dan tindakanmu menyakiti dan melukai hati Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat yang kedua. Sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Ini ceritanya tabut perjanjian itu dirampas oleh orang-orang Filistin, yakni 20 tahun. Bayangin Bapak Ibu, tabut sebagai lambang penyertaan Tuhan, sampai kehadiran Tuhan, ditawan, dirampas oleh orang-orang Filistin. Ini karena imam besarnya, waktu itu Imam Eli berbuat jahat, melakukan kejahatan dan anaknya berbuat kejahatan. Dan ketika berbuat jahat, imamnya berbuat jahat, sehingga dia nggak lagi di pihak Tuhan. Bapak Ibu nanti selidiki di kitab Hakim-Hakim, kitab Tawarik, di seluruh kitab perjanjian lama, ketika bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan, akhirnya Tuhan tidak memproteksi lagi, dan akhirnya diserahkan kepada lawan mereka. Saya sudah pernah bahas ini dalam judul khotbah yang lain. Sama seperti di dalam perjanjian baru. Ketika kita melawan firman, kita nggak hidup sesuai dengan firman, kita berjalan mau kita sendiri, nggak hidup takut akan Tuhan, kita melanggar dan menghidupin segala sesuatu yang bejat dan jahat, kita melakukan dosa. Dan ketika kita melakukan dosa, Tuhan bukan menjadi pembelamu, Tuhan bukan berada di pihakmu, tapi engkau berada di pihak yang menjadi lawannya Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau engkau menjadi pihak yang menjadi lawannya Tuhan? Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan pasti akan buat engkau mengalami kegagalan. Karena engkau memberi dirimu menjadi lawannya Tuhan, dan Tuhan menjadi musuhmu. Seperti di Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-10. Ketika engkau menyakitin hati Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kamu sakiti dengan sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Tuhan bukan menjadi pembelamu, tapi Tuhan menjadi lawanmu. Kamu nyakitin Tuhan. Ujungnya hidupmu menjadi sasaran empuk setan untuk buat hancur, buat babak belur, dan ujungnya akan dibinasakan. Karena kerjaan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, sejak tabut perjanjian ini dirampas oleh orang Filistin dan waktunya cukup lama, bayangin, cukup lama ini bangsa Israel tidak ada tabut Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau di luar Tuhan, engkau akan ketemu problem, engkau akan ketemu masalah, engkau akan ketemu kehancuran.
Siapapun orangnya. Beberapa hari terakhir ini saya ngonselingin banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa, orang-orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Kalau engkau nggak balik sama Tuhan, engkau nggak bertobat, engkau akan ketemu problem. Hidupmu akan babak belur. Engkau di luar pembelaan Tuhan, engkau digagain oleh musuh. Waktunya hari ini untuk bertobat dan berubah. Mulai berubah seperti yang Tuhan mau, jalan seperti yang Tuhan ingini. Kesempatannya masih tersedia. Selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, kesempatan itu masih tersedia dan Tuhan masih mau membuka hatinya. Ketika engkau datang kepada Dia, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Hari ini, kalau engkau di luar kebenaran, engkau hidup di dalam dosa, apa yang terjadi? Kehancuran yang terjadi dalam hidupmu. Kekacauan, ruwet semuanya, berantakan semuanya. Dan hari ini, kita mesti berubah dan bertobat. Selidiki sampai kedalaman hatimu. Semua keputusanmu, semua sikapmu ini sesuai dengan firman atau belum. Kalau belum sesuai firman, bertobat dan berubah. Bangsa Israel dalam waktu yang cukup lama tidak ada tabut perjanjian sebagai lambangnya kehadiran Tuhan. Akhirnya dia mengeluh karena mengalami kesusahan. Orang yang ngeluh itu mengalami kesusahan, mengalami kesesakan. Kalau hidupmu hari ini mengalami kesesakan, mengalami kehidupan yang tidak berkemenangan, kamu berkeluh kesah terus, artinya engkau butuh Tuhan dan engkau perlu berubah. Dan lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Perhatikan ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ini berbalik kepada Tuhan artinya bertobat. Yang dulunya tidak percaya Tuhan, dulunya hidupnya bejat. Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus pasal yang ke-10. Itu peringatan untuk orang Kristen akhir zaman tentang kehidupan orang Israel. Di dalam perjanjian lama hidupnya bejat, hidupnya ngawur. Dan ujungnya mereka mengalami murka Tuhan. Seperti di zamannya Samuel ini, apa yang terjadi setelah Imam Elinya mati dan anaknya mati. Dan Samuel menjadi hakim. Samuel ngomong, kamu harus berbalik kepada Tuhan. Kamu harus bertobat. Dengan segenap hati, kalau bertobat itu dengan sungguh-sungguh. Bukan di lahirnya saja. Bukan di mulutnya saja. Tapi dalam sikap, tindakan, dan perbuatanmu, engkau harus berubah. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau punya kebiasaan buruk di masa lalu, tinggalkan dan mulai melangkah dalam kebenaran. Nah, setelah engkau memutuskan untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, meninggalkan semua yang bukan daripada Tuhan, selama hidupmu mungkin menomorsatukan hobi, keinginan, atau berhala, atau apapun lah namanya, mulai tanggalkan itu dan mulai menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika kita berbalik dengan segenap hati dan kita menjauhkan para Allah asing hari ini bisa jadi hobi, mobil, bisa jadi pekerjaan, anak, istri, segala sesuatu yang utama kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi Allah asing, menjadi berhala. Para asitora di tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ketika bangsa Israel ini berbuat jahat di mata Tuhan, mereka diserahkan kepada musuhnya. Di dalam perjanjian lama, mereka diperbudak. Mereka harus bayar upeti dan lain sebagainya, dan bayar pajak yang mahal. Mereka kerja, kerja paksa, diperbudak yang ngeri sekali. Di dalam perjanjian baru, kalau engkau tidak hidup benar di hadapan Tuhan, engkau tidak hidup takut akan Tuhan, akhirnya engkau diperbudak oleh keinginan dan hawa nafsumu, diperbudak oleh dosa. Sehingga dari dosa yang kita lakukan dan kita perbuat itu, setan punya hak sah untuk menguasai, menggagai. Tidak heran ketika orang jatuh dalam dosa dan mau berbalik sama Tuhan, dia dikuasai oleh roh jahat. Hidupnya kacau, keluarganya babak belur, anak-anaknya rusak, masa depannya kacau dan berantakan. Waktunya balik sama Tuhan hari ini. Harus beribadah kepada Tuhan dan melepaskan diri dari semua ikatan dosa apapun juga. Sungguh-sungguh. Makanya beribadah itu bukan kegiatan fisik. Beribadah itu kita harus dari dalam hati kita. Makanya Samuel ngomong begini, dari tengah-tengahmu dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan. Yang di dalam hati kita ini yang tahu diri kita sendiri dan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa kelihatan manis di luar, kelihatan baik di luar, kelihatan punya gelar pelayan dan lain sebagainya.
bisa juga punya gelar majelis atau diaken, tapi yang di dalam hatimu kalau tidak bersih, kamu berzina, kamu hidup bejat, kamu hidup dengan kepahitan, kamu hidup dengan luka batin, kamu hidup dipengaruhi oleh masa lalumu, tidak fokus kepada kebenaran, tidak berjalan dalam kebenaran, ibadahmu itu adalah ibadah yang palsu. Karena ibadah yang sejati adalah memberikan diri kita ini, tubuh kita ini, pikiran dan perasaan serta kemauan kita ini jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Makanya jadi orang harus kenal Tuhan, ngalami Tuhan dan berubah yang di dalamnya saja. Harusnya nanti mempengaruhi yang di luarnya. Kalau yang berubah itu di luar, belum tentu yang di dalamnya berubah. Nah, Tuhan selalu merubah kita yang di dalam dulu. Makanya nanti dampaknya akan keluar manifestasi dari tindakan dan perbuatan kita. Ibadah yang sejati itu memberikan tubuh kita ini sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita, kemauan kita, tubuh kita ini kita dedikasikan untuk Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kita ini kita persembahkan di hadapan Tuhan menjadi korban yang menyenangkan hatinya. Bukan sekedar melakukan kegiatan agamawi, punya AKTP Kristen, dari pikiranmu jahat, kelakuanmu busuk, itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus ngerti ini, supaya kita ini melangkahnya hati-hati. Tuhan tuh mau melepaskan kita dari perbudakan. Tuhan mau melepaskan kita menjadi orang yang mengalami kemerdekaan, berkemenangan dalam segala hal. Tuhan mau karena kita ini adalah anaknya, menjadi ahli warisnya. Dan Tuhan berikan otoritas kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Supaya kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memerintah bersama Tuhan. Dan membuat namanya berkuasa di muka bumi melalui sikap, tindakan, dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita ini sekedar menjadi orang Kristen, tapi di dalamnya busuk dan jahat. Tuhan mau kita menikmatin segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidupmu dipulihkan dari kehancuran, dipulihkan dari perceraian, dipulihkan dari kebangkrutan, dipulihkan dari dosa dan kejahatan apapun. Tuhan mau hidup kita dalam setiap harinya ngalami kemenangan demi kemenangan sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Bukan sekedar beribadah tok, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Nah, hati ini loh yang harus dipersembahkan. Hatimu harus jadi korban di hadapan Tuhan. Didapatin sampai kedalaman batinmu itu harus benar-benar hidup takut dengan Tuhan. Makanya keputusannya hari ini akan menentukan masa depanmu. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang Israel ini ketika diperingatin oleh Samuel? Ayat yang keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Mulai balik dan mulai bertobat. Orang-orang Israel dulunya karena diperbudak disuruh nyembah Baal, nyembah Asitoret. Dulunya dia ngikutin bahwa nenek moyang nyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia ditekan, tabut, dijarah oleh orang-orang Filistin. Dan diperingati, dia teriak sama Tuhan. Perhatikan ya, setiap bangsa Israel mengalami tekanan, dia teriak sama Tuhan. Tuhan itu baik, loh, selalu jawab. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini teriak sama Tuhan, belum mengalami terobosan, bukan berarti Tuhan tidak jawab. Tetap lakukan bagianmu, karena Tuhan pasti dengar doamu. Bangsa Israel menunggu waktu yang cukup lama. Dia sadar dia butuh Tuhan. Dia ngeluh kepada Tuhan. Dia balik sama Tuhan. Ketika engkau ngeluh sama Tuhan, detik itulah Tuhan akan jawab doamu, jawab keluhanmu, dia jawab pergumulanmu. Hari ini balik sama Tuhan. Ketika engkau balik sama Tuhan, ambil komitmen jalan sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan akan pulihkan hidupmu. Simpel itu loh ikut Tuhan itu. Yang jadi masalahnya daging kita yang selalu menghalangi dengan berbagai macam cara. Dan kita harus menaklukkan daging ini. Kalau tidak, kita akan diseret terus jatuh di dalam dosa. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap
orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Bapak Ibu, bayangin. Ini pertobatannya sungguh-sungguh. Apa yang dialami orang Israel ketika mengalami kesesakan, dicari Tuhan, dikejar Tuhan. Dia bertobat dari semua kejahatan, bahkan dia berpuasa. Seperti orang-orang Niniwe, saya pernah khotbahkan ini. Orang-orang Niniwe yang diperingatin oleh Yunus, suruh bertobat. Kalau enggak, murka Tuhan akan turun atas kota Niniwe. Dan dari semua penduduknya, pemimpinnya, para pembesarnya, dia bertobat, dia berpuasa, pakai hewan-hewan pun berpuasa. Bukti kesungguhan hati. Bahkan Daud pun ketika ditegur oleh Nabi Nathan karena sudah berzina, ngambil istri orang, bunuh suaminya, dan dia bertobat, dia nangis sama Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan dia berpuasa, minta pengampunan dosa dari hadapan Tuhan, merendahkan diri. Nah, hari ini saya temukan ada orang yang sudah melakukan dosa, hidup dalam kebejatan, hidup dalam kondisi yang jahat, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sadar diri, tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tapi tetap melakukan hal yang sama terus. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Nanti kamu ketemu dengan murka Tuhan. Hari ini belajar beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh dan cari Tuhan. Kalau perlu engkau pingin terobosan, puasa. Seperti bangsa Niniwe itu. Pingin ngalami dobrakan terobosan, puasa. Daniel pun juga puasa. Musa pun berpuasa. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sujud sama Tuhan. Koreksi sampai kedalaman batinmu. Kalau didapatin semua kebusukan, kejahatan, bertobat dan balik sama Tuhan. Enggak ada solusi lain dari dosa kecuali kita bertobat dan balik sama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau engkau nggak balik sama Tuhan, engkau akan ketemu problem terus. Engkau akan ketemu masalah terus. Hidupmu akan mengalami kekacauan terus. Hidupmu akan mengalami keruwetan demi keruwetan dan ujungnya akan mengalami kehancuran. Kalau selama ini ya, sudah tahu kamu berbuat dosa tapi kamu tutup-tutupin. Kamu berdalih membela diri. Takut nama baikmu tercemar. Takut nama baikmu jadi hilang. Padahal kamu sudah melakukan dosa dan kamu nggak mau bertobat, kamu masih tutup-tutupin. Hari ini waktu dan kesempatan untuk balik sama Tuhan. Lebih baik kita ini berkenan di hadapan Tuhan, karena yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Buat apa kita masih senang dengan dosa? Engkau hidup dalam dosa, engkau hidup penuh dengan tuduhan oleh setan. Dan ketika engkau tetap melakukan dosa, tinggal tunggu waktu, murka Tuhan akan menimpa hidupmu, dan ujungnya engkau akan mengalami kekacauan. Ujungnya engkau akan binasa di dalam kekekalan. Setan akan menguasai seluruh hidupmu. Dan kau tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat, balik sama Tuhan. Koreksi sendiri sampai kedalaman batinmu. Koreksi sendiri apa yang hari ini engkau kerjakan dan lakukan. Ketika engkau sudah benar berjalan seperti yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan inginkan, jalan terus sama Tuhan. Jalan terus. Sekalipun engkau lewatin padang gurun, engkau lewatin pengujian, jalan terus. Tetap kejar Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Ujung dari hidupmu, engkau akan menikmatin kedahsyatan Tuhan. Dari ujung dari hidupmu, engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi. Engkau akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Makanya, perjalanan kekristenan adalah perjalanan menuju kebesaran. Pastikan engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jangan sampai ketika engkau nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, nggak memiliki keintiman dengan Tuhan, engkau memilih melakukan dosa. Seperti bangsa Israel ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Apa yang terjadi? Bangsa Israel diperbudak oleh orang Filistin. Sampai dia bertobat dan ujungnya kita akan lihat di ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah
mereka terhadap orang Filistin. Padahal sudah tahu Tuhan. Di dalam pihaknya Tuhan masih aja mengalami ketakutan. Di ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sudah itu, Samuel mengambil seorang anak domba yang menyusu dan mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Kasih korban. Korban yang terbaik untuk Tuhan bukan duitmu sebenarnya. Memang kadang kita harus kasih duit kita supaya hati kita nggak nempel sama duit. Bukan berarti saya minta persembahan kepada Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah hatimu jadi korban persembahan yang berkenan di hadapannya. Itu yang penting. Itu yang utama. Itu yang perlu kita kasih korban dulu. Kalau hatimu dan hidupmu saja dipersembahkan, kamu kasih persembahan duit itu nggak terlalu pusing kok. Kalau hari ini nempelmu, yang jadi Tuhanmu adalah duit, ya ketika kamu beri persembahan, waduh, punya hitung-hitungan dan lain sebagainya. Saya udah lakukan berkali-kali. Saya udah komitmen dengan istri saya, kita kalau ada berkat lebih kita mau bagi untuk orang-orang yang kekurangan. Sampai hari ini kita lakukan dan sampai hari ini terbukti bahwa Tuhan cukupin hidup saya dan Tuhan biayai semua pelayanan saya loh. Sampai hari ini. Saya tidak pernah minta duit sama orang. Saya tidak pernah minta ngemis persembahan sama orang. Bukti, saya dipelihara Tuhan. Bapak Ibu, saya kerjakan bagian saya. Ketika ada pekerjaan saya lakukan dengan baik, ada bisnis saya kerjakan dengan baik, saya kerja, dan dari sana Tuhan berkatin saya. Kadang Tuhan bikin berkat kejutan yang lainnya. Kadang kita itu harus diminta memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan itu bukan uang. Kadang uang yang diminta karena kamu terlalu mencintai uang. Tapi yang paling utama adalah Tuhan mau hatimu jadi korban, tubuhmu jadi persembahan yang berkenan di hadapannya. Bapak, bagaimana engkau datang ibadah ke gereja tapi di sisi lain engkau berzina, engkau maki-maki, engkau hidup dengan kepahitan, engkau hidup bejat tapi di sisi lain kamu puji Tuhan. Bagaimana itu? Kira-kira apa itu berkenan di hadapan Tuhan? Sedangkan Alkitab katakan kalau kamu ada sesuatu di dalam hatimu dengan saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu, temuin orang itu, beresin dulu. Artinya kita nggak boleh nyimpen sesuatu yang di dalam kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mau kepahitan, mau marah, mau jengkel, mau dengki, mau iri, mau sakit hati. Kita nggak boleh itu simpen dalam hati kita. Tanggalkan dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Kita itu baru menjadi tubuh ini menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar ibadah agamawi, tapi yang di dalamnya bejat, busuk, dan rusak. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Kadang ada orang-orang yang benar-benar uang menjadi tuannya. Uang begitu nempel ketika ngomong tentang persembahan. Dia udah buru-buru kabur, buru-buru nolak, dan lain sebagainya. Karena apa? Uang menjadi tuanmu. Ketika uang itu bukan menjadi tuanmu, uang menjadi hambamu, dia akan bekerja dengan baik. Ketika uang menjadi tuanmu, engkau menjadi hamba, dan uang menjadi tuanmu, engkau menjadi budak dari uang itu. Kita harus bisa memperlakukan yang terbaik untuk Tuhan kok. Kita harus bisa memperlakukan uang dengan baik. Bukan sembarangan, bukan sembrono, tapi kita bertanggung jawab dalam segala sesuatu. Kehidupan kekristenan kita ini harusnya tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Tambah berjalan seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau engkau berjalan di pihaknya Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan. Jadi ketika bangsa Israel ditinggalkan Tuhan dengan tanda bahwa tabut itu dirampas oleh orang Filistin, mereka mengalami kekalahan. Dan kita akan lihat lagi. Di ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur. Nama saya ini. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kalau Tuhan di pihakmu, Tuhan yang berperang menggantikan kau, Tuhan yang menjadi pemimpinmu, engkau gak perlu bersusah payah. Tapi kita harus pikul salib, sangkal diri, matiin daging kita, berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi, berjalan dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Susahnya kita, penderitaan kita ini adalah menyangkali diri kita untuk menaklukkan kepada Kristus. Sisanya Tuhan yang kerja kok. Bapak Ibu ngalamin apa?
dimusuhin orang, dicaci maki, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk. Ngalami apa? Susah apa? Kekurangan, menderita, bangkrut, punya utang dan lain sebagainya. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Lakukan bagianmu. Beri yang terbaik sama Tuhan. Hatimu jadi korban yang terbaik sama Tuhan. Sisanya Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan menuntun langkah kita. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan yang menjadi panglima perang kita. Dan Tuhan yang menggantikan kita berperang. Kita akan mengalami kemenangan. Demi kemenangan. Berjalan bersama Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan setiap hari. Tapi dagingmu harus disalibkan. Coba kita akan lihat lagi di ayat yang ke-11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana, yang menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini? Bukankah Tuhan itu baik dan tidak pernah tidak menjawab doa kita? Tuhan yang baik itu, Tuhan yang akan menuntun kita di masa yang akan datang. Coba Bapak Ibu lihat ke belakang dari kecil sampai hari ini, umurmu berapa? Bukankah Tuhan itu baik adanya? Bukankah Tuhan itu luar biasa? Bukankah Tuhan itu dahsyatnya luar biasa? Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Kalau Tuhan selalu menolong, menuntun kita. Apalagi kalau kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan pasti akan menyertai, menolong. Tidak hanya berhenti hanya sekedar menolong, memulihkan, bahkan mempromosi, menjadikan kita berkat bagi banyak orang, loh, bagi bangsa-bangsa malahan. Hari ini dibutuhkan hati yang mau berubah. Di ayat yang ke-13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasukin daerah Israel. Perhatikan, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Gara-gara Samuel, tangan Tuhan melawan orang Filistin. Karena Samuel ini hatinya begitu nempel sama Tuhan dari sejak kecilnya. Ini anak yang diinginkan dari pasangan yang hidupnya takut akan Tuhan. Hana pingin anak. Ternyata Tuhan berikan seorang nabi yang memberkati bangsa Israel. Dan kota-kota diambil orang Filistin dari orang pada Israel. Kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau mulai berjalan bersama Tuhan. Balik sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan semua dosamu, kejahatan yang di dalam hatimu kau tanggalkan dan kau memilih untuk jalan sama Tuhan. Awalnya ndak enak, awalnya berat, rasanya nggak mampu, rasanya ndak bisa. Bapak bisa bayangkan itu ketika engkau mulai berjalan terus dipimpin Tuhan, ujungnya engkau akan mengalami pemulihan di seluruh aspek kehidupanmu. Sama seperti bangsa Israel ini, mereka akhirnya merebut daerah-daerah yang dikuasai musuh. Apapun yang dalam hidupnya dikuasai oleh jahat, Tuhan akan kembalikan melalui hidupmu loh. Dan engkau sendiri akan rebut balik loh. Karena apa kau bisa rebut balik? Karena penuh hikmat, pengertian dan pengetahuan, punya kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kita ini butuh Tuhan, butuh kehadiran Tuhan. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang dibangun dengan keintiman, pingin kenal Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau, seirama, ngerti sampai seritme dengan yang Tuhan inginkan. Sehingga kehidupan kita akan dibawa dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Bukan kekristenan itu isinya masalah, problem. Ya kita bisa ngalami masalah dan problem. Saya pun banyak ngalami masalah dan problem. Tapi masalah dan problem itu bukan apa-apa itu. Terlalu kecil itu dibanding Tuhan saya yang begitu dahsyat dan besar. Dan saya buktikan bahwa Tuhan saya begitu powerful dan dahsyat sampai hari ini. Saya buktikan. Sejak saya melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan sampai hari ini, Tuhan saya terlalu dahsyat. Dan saya tidak perlu khawatir apapun tentang masa depan kok. Tentang masalah apapun, tentang hidup saya. Bahkan tentang masa depan saya pun dijamin oleh Tuhan. Selama hati saya dedikasikan untuk Tuhan. Saya komitmen dengan istri saya. Kita mau habiskan sisa hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan berarti perjalanan kita makmur, sejahtera, mulus. Kita ngalami banyak tantangan. Kita ngalami kadang hal yang tidak kita bayangkan. Tapi kita benar-benar real dan nyata. Kita menikmatin penyertaan Tuhan, proteksi, penyediaan, penjagaan Tuhan itu real nyata.
Tuhan yang saya sembah, sama seperti yang Tuhan Bapak Ibu sembah, Dia tidak pernah berubah. Dia selalu memproteksi, menjaga, dan membawa hidup kita mengalami kemenangan ke dalam kemenangan, sampai kita menikmati kedahsyatan yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Bangun keintimanmu, sadarin bahwa kamu adalah sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau sendiri sadar bahwa tubuhmu adalah tempat tinggalnya Tuhan, bertahta dan berkuasa, bagaimana mungkin hidupmu gak mengalami kemenangan? Bagaimana mungkin hidupmu gak mengalami terobosan? Bagaimana mungkin kalau Tuhan bertahta dan berkuasa dalam hidupmu, hidupmu akan babak belur terus? Tidak mungkin engkau akan mengalami kemenangan. Kecuali engkau memberi dirimu, memberi tubuhmu untuk dosa dan keinginan daging serta hawa nafsumu, keinginan matamu begitu menguasai, mengendalikan, sehingga engkau diseret jatuh dalam dosa. Itu udah lain cerita. Tapi selama engkau bertobat dan berubah, Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Seluruh kehidupan akan mengalami kemenangan. Sekalipun engkau lewat padang gurun, engkau mengalami kemenangan. Sekalipun engkau lewat lembah kekelaman, ujungnya engkau akan melihat kemenangan. Dimulainya hari ini, sadar diri, berubah dan bertobat, engkau akan menikmati kedahsyatan Tuhan. Amin. Perjalanan kekristenan adalah perjalanan menuju kebesaran setiap hari bersama Yesus. Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Engkau akan menikmati hal yang ajaib dan dahsyat. Engkau akan menikmati sesuatu ilahi yang powerful sekali. Hari ini kita mau dedikasikan hati kita ini loh, hanya untuk Tuhan toh, bukan yang lain. Kita mau berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Amin. Dan sekarang koreksi hatimu, selidiki sampai kedalaman batinmu, dan bawa di dalam hadirat Tuhan. Dan tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Tuhan, pimpin kami sepanjang hidup kami. Tuntun langkah kami, supaya kami mengalami kemenangan. Jangan sampai setan menguasai dan menjajah hidup kami. Kami ingin mengalami breakthrough dan terobosan. Kami ingin dibawa berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang menuju kebesaran yang Kau janjikan itu. Ujungnya kami akan memerintah bersamamu. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu kami materaikan dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, sampai kami bisa menghidupinya. Dan Nama-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman ini, diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang kudoakan dan katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau.
kami mencintaimu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri bienanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, Inananaramore, Ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.